Bismillahirrahmanirrahim. Bab 20. Bismillahirrahmanirrahim dalam hakikat kejadian manusia. Amaran. Kalau kail panjang sejengkal, lautan dalam jangan diduga. Kalau pendek pikiran dan akal, permata berlian pun disangka kaca. Awas, segala bentuk perbincangan pentafsiran di dalam bab ini adalah berpandukan kepada pentafsiran dan istilah-istilah pengajian ilmu hakikat dan ma'rifat semata-mata. Dan ia memang terkeluar jauh dari tahap daya dan pencapaian pengajian ilmu syariat, dan ia wajib tidak tertanggung untuk dipukul oleh pemahaman ilmu syariat. Sekian, terima kasih. Pengarang Haji Ahmad Laksamana. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam hakikat kejadian manusia dan ma'rifat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang diterangkan di dalam bab-bab yang lalu, bahwa manusia datang dari alam ghaibil ghaib dan kemudian dipindahkan dari satu alam ke alam yang lain, sampailah manusia wujud zahir di alam maya ini. Sesungguhnya diri batin manusia ini adalah diri rahasia Allah yang ditajalikan oleh diri ampunya diri atau Zatul Haqq. Akan rahasianya itu untuk ditanggung oleh manusia. Bila saja rahasia itu ditanggung oleh manusia, maka adalah menjadi tugas manusia pula mema'rifatkan dirinya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sesungguhnya tidak sempurna hakikat hidup seseorang manusia itu jika ia tidak mema'rifatkan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam hal ini Allah berfirman di dalam Al-Quran surah Az-Zariyat ayat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Tidak kujadikan jin dan manusia kecuali untuk berbakti atau mengenal dirinya. Sabda Rasulullah SAW, awwaluddin ma'rifatullah. Awal agama itu adalah mengenal Allah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tugas manusia sebenarnya adalah menerima diri rahasia Allah dan bertanggung jawab pula untuk memulangkan diri rahasia Allah itu kepada ampunya diri atau Zatul Haqq, seperti firman Allah di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 58. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna Allah ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah, diri ampunya diri, memerintah supaya memulangkan amanahnya itu kepada yang berhak atau diri ampunya diri. Maka selagi manusia tidak memakrifatkan dirinya dengan Allah, maka selagi itulah manusia tersebut tidak mungkin dapat memulangkan amanah Allah itu kepada diri ampunya diri atau Zatul Haqq, Tuhan semesta alam, untuk memakrifatkan diri dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia pun telah diberi jalan ke arah matlamat tersebut. Pertamanya, manusia itu haruslah mengenal Allah, dan untuk mengenal Allah, maka seseorang manusia itu haruslah pula mengenal akan dirinya. Dan sesungguhnya dengan mengenal dirinya, maka seseorang manusia itu akan dapatlah secara otomatik mengenal Tuhannya. Dan barang siapa dapat mengenal Tuhannya, maka niscaya binasalah dirinya. Lantaran untuk memakrifatkan diri Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah pula telah menyatakan di dalam firman-Nya,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat bergantung, tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tiada sesuatu pun yang dapat menyamai dirinya. Sesungguhnya para ulama tasawuf telah bersepakat menyatakan bahwa ayat-ayat surah Al-Ikhlas itu adalah ayat-ayat ma'rifat yang meliputi pada membincangkan proses tajalli dari Allah Subhanahu wa taala. Pada peringkat akidah sampailah ke alam insan. Hal ini pun telah kita bincangkan di dalam bab yang lalu. Soalnya di dalam 4 rangkap ayat ma'rifat yang terkandung di dalam surah Al-Ikhlas itu, kenapa Allah Subhanahu wa taala telah menekankan dengan seriusnya dalam firman-Nya, lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakan. Di dalam hal ini sudah tentu ianya mempunyai sesuatu hikmat rahasia yang harus diterokai oleh manusia yang hendak memakrifatkan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Bila kita memperkatakan soal beranak dan diperanakan, maka dengan segera kita dapat memahami bahwa ianya tidak mungkin akan membincangkan soal bulan, soal bintang, soal berniaga, soal baju dan sebagainya, tetapi dengan secara otomatik akan membincangkan soal kemaluan perempuan dan kemaluan laki-laki. Dan kenapa pula soal kemaluan perempuan dan soal kemaluan laki-laki diperbincangkan dalam pengajian ma'rifat dengan Allah? Adalah disebabkan karena Faraj dan Zakar mempunyai ciri-ciri ma'rifat dan ilmu ma'rifat tinggi. Sesungguhnya tugas Zakar adalah memakrifatkan dirinya dengan Faraj, dan tugas Faraj pula memakrifatkan dirinya dengan Zakar. Dan perlu ditegaskan di sini, tujuan pertama Zakar harus memakrifatkan dirinya dengan Faraj adalah bertujuan untuk menyampaikan rahasia hakikat diri manusia yang terkandung di dalam mani kepada Faraj, dan manakala tugas Faraj pula harus menerima rahasia hakikat diri manusia untuk dikandung oleh rahim yang berakhir dengan terbentuknya diri seseorang manusia itu. Maka sebab itulah Faraj harus memakrifatkan dirinya dengan Zakar. Begitulah dengan manusia, di mana seseorang manusia itu terpaksa memakrifatkan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala bagi tujuan untuk menyerahkan amanah diri rahasia Allah kepada Zatul Haq, Tuhan semesta alam. Terima kasih, semoga bermanfaat.